Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Komplek Setnek Kidodol. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jual beli dengan sistem uang muka. Ini merupakan bagian dari keseharian kita dalam praktek jual beli. Di antaranya terkadang kita ini memesan barang sejumlah yang kita inginkan, namun kita belum membayar lunas. Kita hanya biasanya itu sebagai tanda jadi kita membayar uang muka, ya, sebagai tanda jadi, biasanya di sini begitu. Ya. Nah, bagaimana hukum jual beli dengan sistem membayar uang muka ini? Apakah dia termasuk yang dibolehkan, dihalalkan, ya, atau sesuatu yang tidak dibolehkan? Nah, istilah urbun, ya, ini merupakan istilah yang terambil dari bukan bahasa Arab, ya. Dia itu a'jamiyun mu'arrabun, jadi bahasa asing yang mengalami arabisasi. Secara bahasa, ya, urbun itu maknanya adalah at-taslif. Jadi kalau dalam bahasa Arab, urbun itu at-taslib, maksudnya meminjamkan, atau juga bisa maknanya at-taqdim, yaitu mendahulukan. Ya. Ini kata yang terambil dari bukan bahasa Arab, yang kemudian dijadikan bahasa Arab, bahkan menjadi istilah dalam ilmu fikih, ya, namanya bai'ul urbun. Jadi jual beli dengan sistem pembayaran uang muka. Nah, kalau mau dicari padanan bahasa Arabnya, secara bahasa at-taslib, ya, meminjamkan. Jadi seolah-olah itu ketika orang memberikan uang muka itu seperti meminjamkan. Karena dia belum mendapatkan apapun. Umpamanya dari harga barang 5 juta, ya, diberikan uang muka sebanyak 500.000. Nah, ini kan seperti at-taslib, meminjamkan, ya. Atau makna lainnya at-taqdim, yaitu mendahului, ya. Jadi barang belum dia terima tapi pembayaran sudah dilakukan. Hanya sebagian saja, bahkan sebagian kecil. Lalu apa yang disebut dengan bai'ul urbun, ya, atau jual beli dengan sistem pembayaran uang muka? Huwa ayyashtariya rajulu syai'an, yaitu, ya, ilustrasinya ini adalah seseorang membeli satu barang. Fayadfa'u ilal ba'i'i min thamanil mabi'i,
Lalu orang tersebut menyerahkan kepada penjual harga barang dagangan yang dia beli sebagian kecilnya, ya. Tadi saya katakan mungkin harganya 5 juta, itu oleh pembeli diserahkan uang 500.000, ya. Ini berarti yashtari rajulu syai'an fayadfa'u ilal ba'i min thamanil mabi'i. Ya. Jadi dia bayar pembelian terhadap satu barang, lalu dia serahkan sebagian kecil harga barang tersebut kepada si penjual. Namanya urbun. Ya. Ala annahu inna fadzal bai'a bainahuma, ya. Atau ala annahu innu fidzal bai'u bainahuma uhtusibal madfu 'anis tsaman. Yaitu bila mana, ya, jual beli tersebut dilanjutkan di antara keduanya, uhtusibal madfu'u minas tsamani, maka uang muka yang diserahkan itu menjadi bagian dari harga barang itu. Jadi ketika harga barang 5 juta, ya, kemudian diberikan uang muka 500.000, ya, maka kalau pembeli ingin melanjutkan jual beli tadi, 500.000 tadi adalah bagian dari harga barang. Jadi ketika nanti ada serah terima, gitu ya, maka cukup dia membayarnya hanya 4.500.000, karena yang 500.000 sudah menjadi uang muka. Nah, itu seperti itu. Wa illam yunfad, dan jika tidak dilanjutkan, yuj'alu hibatan minal mustari lil bai'i, maka uang muka tadi dijadikan hibah dari pembeli kepada penjual. Berarti hilang itu uangnya. Jadi ketika harga barang 5 juta, gitu ya, kemudian pembeli memberikan uang muka 500.000, ternyata karena satu dan lain hal, ya, pembeli menyatakan saya enggak lanjut, saya batalkan, ya, jual beli ini. Maka 500.000 itu menjadi hibah, ya, menjadi hibah, ya, kepada si penjual. Nah, nanti ini jadi masalah ini, ya. Uang muka ini, ya, kenapa kok harus diserahkan, gitu. Padahal tidak ada satupun yang oleh penjual dijadikan iwad pengganti atas uang muka tadi, ya. Ini yang nanti jadi permasalahan, apakah perdagangan model begini boleh atau tidak, ya. Padahal ini termasuk dalam kajian salah satu perdagangan yang dinyatakan fasid, ya, rusak, gitu. Tetapi ada perbedaan. Ada yang menyatakan boleh, ada yang mengatakan ya nggak boleh, gitu. Bahwa bai'un yathbutu fihil khiyaru lil mushtari, maka urbun itu adalah satu jenis perdagangan di mana hanya pembeli yang mempunyai hak khiyar. Penjual nggak punya itu. Nah, di sini ketidakadilannya, ya. Jadi yang ada yang mungkin nggak ada, kenapa? Yang mempunyai hak memilih lanjut atau tidak lanjut hanya pembeli. Penjual nggak punya itu. Ya, maka ini permasalahkan. Jadi pembeli boleh membatalkan, boleh melanjutkan, tapi penjual nggak boleh. Dia nunggu saja, ya, nunggu apa yang menjadi keputusan pembeli. In amdal bai'a kanal urbunu jazaan, kanal urbunu juz'an minats tsamani. Jika pembeli melanjutkan transaksi dagang tersebut, ya,
maka uang muka menjadi bagian dari harga pembelian. Wa in raddal bai'a faqadal urbunu, dan jika pembeli membatalkan transaksi jual beli tersebut, maka uang muka menjadi hangus. Ya. Uang muka hangus itu. Makanya sering kita, walaupun bukan barang ya, bentuk jasa termasuk gitu. Kita sewa mobil, kita pesan untuk tanggal sekian, ya. Kita udah berikan DP itu, kemudian karena satu dan hal kita batalkan. Maka biasanya uang yang kita berikan hangus itu. Nah, itu terambil dari pendapat yang membolehkan. Berarti uang muka itu hangus dan statusnya sebagai hibah, ya, hibah dari pembeli kepada penjual. Wa muddatul khiyari ghairu muhaddadatin bizamanin. Sedangkan masa memilih, masa khiyar itu tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Wa ammal bai'u fa inal bai'a lazimun lahu. Adapun si penjual, maka sungguh perdagangan dengan sistem uang muka ini lazimun lahu, mengikat penjual. Ya, mengikat penjual. Apa? Penjual ya tinggal nunggu saja. Nah, di sini ada faktor yang menjadi persoalan ketidakadilan, ya. Ini nggak ada batasnya, itu ya. Mau lanjut atau mau tidak lanjut, ini tidak dibatasi. Qala ba'dul Hanabilati, sebagian ulama kalangan mazhab Hambali berkata, la budda, wajib antuqayyada, untuk diperkuat, ya, ditegaskan fatratul intizari, masa untuk menunggu, bizamanin muhaddadin, dengan waktu yang dibatasi, ya. Nah, jadi kalau menurut ulama Hanabilah sebagian mereka kan, oh, ini mesti dibatasi. Jadi kalau dia memberikan uang muka untuk berapa lama, gitu ya. Itu mesti untuk 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, gitu ya. Itu menurut sebagian ulama Hambali, oh ini mesti dibatasi, jangan dilepas begitu, ya. Wa illa, kalau enggak dibatasi, ya, fa illa mata yantazirul bai'u, sampai kapan penjual akan menunggu keputusan dari pembeli. Ini mau terus atau enggak, gitu ya. Nah, ini pandangan yang cukup rasional, ya. Dalam dunia perdagangan ini sangat masuk akal, ya. Kenapa? Ya karena walaupun pada dasarnya yang mempunyai hak khiyar adalah pembeli bukan penjual, gitu ya. Tapi ya kasihan penjual kalau ternyata untuk khiyar itu hanya dimiliki oleh pembeli saja, sehingga pembeli ya udah nanti aja lah, gitu kan ya. Ketika ditanya gimana nih, jadi enggak? Oh nanti ya nanti. Dia enggak lama tanya lagi kapan? Ya nanti aja masih. Nah, ini kan satu hal yang secara akal sehat, ya, ini menjadi masalah, gitu. Waqtalafa fihil ulama'u, para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan urbun ini. Jadi terkait dengan jual beli dengan sistem uang muka, di mana bila diteruskan uang muka menjadi bagian dari harga barang atau jasa, dan bila tidak diteruskan maka uang muka atas barang atau jasa tersebut menjadi hangus. Ini para ulama beda pendapat, ya. Boleh atau tidak, gitu ya. Qalal jumhuru, mayoritas ulama mengatakan innahu bai'un mamnu'un ghairu sahihin, bahwa praktik jual beli dengan sistem uang muka itu mamnu'un, terlarang, ghairu sahihin, enggak sah. Ya. Ini pendapat yang ekstrim ini mengatakan oh itu enggak sah, gitu kan ya.
Karena ada unsur apa? Unsur spekulasi di situ, ya. Maka nggak sah. Fasidun indal Hanafiyati, menurut kalangan Hanafiyah perdagangan semacam itulah fasid, rusak, ya. Nggak bisa dilanjutkan gitu. Batilun inda ghairihim, dalam ulama mazhab yang lain istilahnya bukan fasid tapi batil. Berarti apa? Batal. Jual beli dengan menggunakan uang muka itu batal. Nah, ini pendapat yang berbeda gitu ya. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il urbani. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ya transaksi jual beli dengan sistem uang muka. Wali'annahu min babil gharari wal mukhatarati wa aklil mali bi ghairi iwadin. Ini yang menyebabkan nggak boleh katanya. Seperti kenapa? Itu penjualan atau transaksi jual beli dengan sistem uang muka termasuk gharar. Ya, termasuk ada apa? Ada potensi untuk merugikan salah satu pihak. Ya, maka termasuk gharar ini. Yang tahu itu gharar ini menyebabkan mereka bilang nggak boleh. Yang pertama alasannya Nabi melarang, ya. Itu alasan pertama Nabi melarang dari riwayat hadis Imam Ahmad, Imam Nasai, Abu Daud, ya, yang termuat di antaranya dalam kitab Muwatta Imam Malik. Di dalam kitab Muwatta Imam Malik, ya, di mana di dalamnya termuat bahwa urbun itu nggak boleh, ya, urbun nggak boleh. Walaupun hadis ini dhaif, ya, hadis yang melarang penjualan dengan sistem uang muka ini hadisnya dhaif. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa ada ulama yang mengatakan itu nggak boleh? Mamnu, ya, dilarang. Yang alasan pertama hadis Rasul, hadis di mana Rasul nggak membolehkan. Yang kedua ini mengandung gharar, ya, mengandung gharar, kemudian mukhatarah, spekulasi, kemudian wa aklil mali bi ghairi iwadin, makan harta orang lain tanpa ada penggantian. Artinya begini. Kalau kita jual beli, saya jual air ini, berapa harganya? Rp1.000. Maka ketika saya serah terimakan, ya, ini uang 1.000 saya terima, ini namanya iwad, gantinya, ya, gantinya apa? Dapat air dia. Nah, kalau dagang atau jual beli dengan uang muka, kemudian terjadi pembatalan, ya, berarti nggak ada iwadnya. Uang muka 500.000 hangus begitu aja, ya. Yang membeli nggak dapat apa-apa. Itu. Kalau ini kan kalian jelas ini, uang saya terima, ya. Kemudian ini saya berikan sebagai iwad, sebagai ganti dari uang pertukaran itu kan ya. Nah ini yang menyebabkan mayoritas ulama mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka, ya, dengan ketentuan bahwa kalau batal uang muka hangus, nah ini yang menjadi masalah. Kalau dikembalikan ya itu nggak ada masalah, ya. Umpamanya ketika batal dikembalikan, nah itu nggak ada masalah secara hukum. Ya semua pasti misalkan ya oke-oke aja. Tapi yang jadi masalah ini, ya, seperti ini masalahnya. Alasan berikutnya, wali anna fihi syartaini fasidaini. Dan sungguh di dalam jual beli dengan sistem uang muka itu ada dua syarat yang fasid, dua syarat yang rusak. Ahaduhuma, salah satunya syaratul hibah. Ya, ada syarat menghibahkan. Kalau ndak jadi, itu uang jadi hibah. Nah ini namanya syaratun fasidun, syarat yang rusak. Kenapa rusak? Karena merugikan satu pihak. Ya, tuh. Kalau umpamanya transaksi besar, umpamanya berapa? 50 juta gitu ya. DP-nya berapa atau uang mukanya berapa? Uang mukanya 5 juta. Nah, itu kan lumayan besar. Ketika ada klausul bahwa
kalau tidak dilanjutkan maka uang muka hangus. Nah ini kan sama juga apa? Aklul mal ya bighairi iwadin. Makan harta orang lain tanpa ada penggantian. Ini kan haram, ya. Ini yang menyebabkan mereka mengatakan oh ini nggak bisa. Gitu. Wathani syarat kedua yang rusak adalah ar-raddu ala taqdiri alla yardha. Bahwa ada syarat boleh mengembalikan kalau yang beli nggak suka. Ya. Ini kan merugikan juga, ya. Jadi ketika sudah barang udah dibeli, ya, kemudian udah berikan uang muka, begitu. Nah kemudian dia merasa ini nggak cocok, gitu ya. Nggak cocok. Padahal penjual berharap sudah membayangkan keuntungan berapa, ya. Dengan menjual barang ini kemungkinan, ya, dia akan mendapatkan keuntungan itu sekian persen, ya. Kan biasanya kalau orang dagang itu marginnya kan sampai 30% kan, margin keuntungan. Itu kan biasa, ya, seperti kalau itu bayangkan dia margin keuntungan itu sampai 30%, ternyata batal. Karena yang beli nggak cocok gitu kan, ya. Nah, ini kan namanya syarat yang merugikan seperti itu. Wali annahu syartun lil bai'i syai'an bi ghairi iwadin, dan itu menjadi syarat, ya, bagi penjual, ya, dengan sesuatu tanpa adanya dia mengganti. Fala yasihha, maka itu enggak sah. Kama, ya, seperti itu, ya. Jadi enggak sah itu. Ini pandangan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka itu tidak sah. Tambahan lagi apa? Fa innahu usturito ayyakuna lahu radul mabi min ghairi dzikri muddatin. Tambahan lagi bahwa untuk membatalkan, ya, membatalkan jual beli itu tanpa ada batasan waktu yang jelas, nggak disebutkan berapa lama ini, ya, sehingga penjual juga, ya, mengharap-harap, ya, kapan ini, gitu. Maka tadi ulama Hanabilah mengatakan wajib diberi batas. Kalau tidak diberi batas, ini seperti satu kezaliman, ya, bagi salah satu pihak. Wa qala Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, mengatakan la ba'sa bih, enggak apa-apa. Artinya apa? Kata Imam Ahmad, sah aja, gitu. Jual beli dengan model atau dengan sistem uang muka, la ba'sa bih, ya, enggak masalah, enggak masalah. Wa daliluhu, sedangkan dalilnya adalah, ini dalil Imam Ahmad, ma akhrajahu Abdul Razzaq fi musannafihi min hadithi Zaid ibn Aslam. Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, ya, dalam karangannya dari hadis Zaid bin Aslam, annahu su'ila Rasulullah SAW anil urban, ya, fil bai'i fa ahalla. Nah, ini ada hadis yang bertentangan yang pertama tadi. Kata Imam, itu ada hadisnya. Rasul pernah ditanya tentang jual beli dengan model uang muka. Fa ahalla, Nabi menghalalkan. Kalau yang tadi, yang hadis pertama, Nabi melarang. Yang ini Nabi membolehkan. Ya. Ini kan kalau udah begini harus melihat, ya, semua aspek dari hadis itu. Lihat dari mana dia. Jadi kalau udah begini harus lihat rijalnya siapa-siapa itu, perawinya. Dari an sini terus sampai Rasulullah SAW. Gitu. Nah, ini kan dalam ilmu hadis harus begitu. Jadi enggak mudah ya mempelajari hadis, gitu ya. Kita kalau baca
kitab Riyadhus Shalihin udah jadi, itu udah enak ya. Kitab Bukhari udah jadi, kitabnya Imam Muslim udah jadi ya. Tapi hadis-hadis yang masih mentah gitu ya, yang seperti di kitab Bulughul Maram saja, itu Bulughul Maram itu hadis yang memang mesti ada penelitian lebih lanjut. Kenapa? Harus menurut ilmu hadis itu harus diteliti, itu rijal-rijalnya itu ya, itu mungkin ada yang cacat ya. Seperti hadis yang pertama tadi ya, di mana Rasul melarang transaksi jual beli dengan sistem uang muka, itu ada seorang rawi ya yang nggak disebut namanya, majhul ya. Kalau udah begini hadisnya menjadi masalah, gitu kan ya. Bukannya maudhu, bukannya palsu, ini dhaif. Ya, itu kan banyak jenis hadis itu, makanya kita nggak bisa untuk menilai sembarangan hadis-hadis kalau kita nggak tahu ilmu hadis. Ya, itu punya disiplin sendiri tentang kajian ilmu hadis. Ya, nanti ada hadis riwayah, ada hadis diroyah. Masing-masing apa maknanya? Nah, itu kan mesti didalami lagi, ya. Tapi kalau sekali lagi, kalau yang kita kaji adalah hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah itu sudah apa namanya, tinggal petik saja itu. Ya. Wa ma ruwiya fihi an-Nafi' ibn Abdul Harits, dan berdasarkan hadis riwayat fihi pada transaksi jual beli dengan uang muka, yaitu dari Nafi' bin Abdul Harits. Gimana bunyinya? Annahu ishtara li Umar daras sijni min Safwan bin Umayyah bi 4,000 dirhamin. Bahwa dia membeli ya untuk Sayyidina Umar sebuah penjara. Dari siapa dibeli? Dari Safwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham. Kemudian ada uang mukanya. Ya. Diberikan uang muka. Fa in radiya Umaru, kalau Sayyidina Umar itu cocok, setuju, kanal bayu nafidan, jual beli akan dilanjutkan. Wa ilam yardo fali Safwana 400 dirhamin. Nah ini, kalau ternyata nanti Sayyidina Umar nggak cocok, maka uang muka yang besarnya 400 dirham itu hangus. Ya. Ini apa namanya, dari sahabat ya, Nafi'. Jadi Nabi mengatakan, saya pernah membelikan rumah untuk dimanfaatkan sebagai penjara. Ini perintah Khalifah Umar. Kemudian apa namanya, diberikanlah uang mukanya dengan perjanjian apa? Kalau nanti Khalifah Umar setuju, oke, lanjut. Kalau tidak, maka uang muka yang 500 dirham ya, itu berarti 400 dirham berarti hangus. Ya. Nah, ini dalilnya seperti itu, ya. Wa dha'afa Ahmadu al-haditsa al-marwiyya fi bai'il urban. Ya, padahal Imam Ahmad justru mendoifkan hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan transaksi jual dengan sistem uang muka. Ya. Wa qad asbahat tariqatul bai'i bil urbuni fi asrinal hadiri asasan lirtibatin fit ta'amul tijari alladzi yatadammanu ta'ahuda bita'widi dararil ghairi anit ta'attuli wal intizar. Nah ini tinjauan yang sekarang ya. Di sini Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaili beliau katakan begini ya. Wa qad asbahat tariqatul bai'i bil urbun, dan metode ya, cara jual beli dengan sistem uang muka fi asnal hadiri pada masa sekarang asasan dia merupakan konsekuensi ya, lirtibatin fit ta'amul tijari, untuk mengikat hubungan perdagangan alladzi yatadammanu ta'ahuda bi ta'widi daril ghairi, dalam rangka untuk
menjamin perjanjian untuk mengganti sesuatu ya anit ta'attuli wal intizar ya dari tidak bisa seorang pedagang menjalankan roda perdagangannya wal intizar dan nunggu. Ini oleh oleh pengarang mengutip dari kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu kitab rujukan utama paham dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ada beberapa jilid ya. Kebetulan di rumah saya punya itu Al-Mughni. Itu merupakan kitab babonnya ya, babonnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ya. Itu tulisan siapa? Ibnu Qudamah ya. Itu tulisan Ibnu Qudamah karena Ibnu Qudamah ini dia seorang yang memang ahli dan sangat menguasai fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu pertimbangan gitu. Lah, kalau zaman sekarang gitu ya, dalam Al-Mughni ini merupakan satu konsekuensi dari perdagangan ya, kerjasama dua pihak agar timbul saling percaya. Kenapa? Karena di situ ada apa? Ada ta'atul dan ada intizar, ya. Di mana penjual itu nggak bisa dia memutar roda perdagangannya dengan menunggu macam itu, ya. Seandainya dia dibayar langsung gitu ya, umpamanya berapa? 50 juta, dibayar 50 juta, dia bisa putar uang tersebut untuk usahanya. Tapi karena uang muka saja, berapa uang muka? 5 juta. Dengan uang 5 juta, dia bisa putar apa? Ya. Sementara untuk yang 45 juta, intizar, dia kudu nunggu berapa lama di situ. Ya. Makanya menurut pemahaman dalam kitab Al-Mughni, itu hal yang hal yang rasional, ya, hal yang wajar kalau uang muka itu bisa hangus, begitu, ya. Penutup, ini kesimpulan dari pengarang, kesimpulan dari Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili. Wa fi taqdiri, menurut hematku, ya, menurut ya hematku, takdiri, ukuranku, maksudnya hematku, annahu yasihhu, bahwa jual beli dengan sistem uang muka itu sah, wa yahillu, dan halal, ya. Bai'ul urbuni, jadi jual beli dengan model uang muka itu halal, dia sah dan halal, ya. Wa akhdhuhu amalan bil urfi, dan hal tersebut ya diambil sebagai amalan bil urfi, mengamalkan ya terhadap perkembangan zaman. Jadi kalau dulu mungkin kondisinya begitu rupa sehingga bilang ini nggak boleh gitu kan ya. Nah, oleh Prof. Wahbah lihat, oh sekarang ini urufnya gitu ya, perkembangan zaman yang ada ini ya hal yang boleh-boleh aja gitu, hal yang bisa diterima begitu ya gitu. Karena memang ada patokan gini Pak, al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum itu ya yaduru, berlaku ma'al illah, sesuai dengan kondisinya, ya. Jadi hukum itu kondisional, ya gitu. Jadi ada satu saat dulu belum bisa, tapi sekarang sudah boleh. Itu kan namanya hukum, ya. Selama hal yang sifatnya furu'iyah. Tapi kalau hukum-hukum yang udah pasti seperti sholat 5 waktu, wah itu kan nggak bisa diubah, ya. Tapi hal-hal lain, apalagi yang terkait dengan muamalah itu sangat mungkin terjadi banyak perubahan. Di situ apa? Al hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu sesuai dengan kondisinya. Ya, jadi sekarang sangat kondisional, gitu ya. Mana ada dulu asuransi, nggak ada, ya, nggak ada asuransi. Sekarang asuransi ada, gitu kan ya. Dan banyak hal lagi seperti itu, perkembangan baru. Bagaimana dulu jual beli dengan online, nggak ada. Sekarang ada, kan mau tidak mau harus dibahas, gitu ya. Nah, di dalam madhab-madhab yang nggak pernah terbahas lah masalah itu. Nah, ini tinjauan cerdas dari Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya, bahwa dia mengatakan ini apa? Akhdhuhu amalan bil urfi. Ini diambil, diberlakukan sebagai
aplikasi ya pengamalan dari sesuatu yang berkembang gitu ya. Kenapa? Alasan yang kedua, li'annal ahaditsal waridata fi sya'nihi indal fariqaini lam tasihha. Karena sungguh hadis-hadis yang digunakan oleh dua kelompok tadi itu hadis yang enggak sah. Artinya apa? Dhaif gitu ya. Kata Wahbah begini, yang Nabi mengatakan melarang itu dhaif hadisnya. Yang Nabi mengatakan boleh itu pun dhaif. Gitu ya. Ini pertimbangan Prof. Wahbah begitu. Ya, akhirnya apa? Ya secara uruf, secara perkembangan zaman, ya itu ya dibolehkan. Wahada, ini pertimbangan terakhir ya. Wahada dan hukum, ya keputusan hukum ini huwa qararu majma'il fiqhi al-islami fi daurati ats-tsaminah fi Brunei fil Muharram sanata alfin wa arbumi'ah wa arba'ata asara hijrian ya. Jadi kata Wahbah ini sudah menjadi keputusan ya lembaga fikih Islam pada pembahasan yang ke-8 yang berlangsung di Brunei bulan Muharram tahun 1414. Jadi semua ulama fikih mengatakan al-urbun ya, jual beli dengan model uang muka itu sudah sepakat bahwa ini merupakan jual beli yang sah, yang halal ya. Karena apa? Dasar terakhir semua ulama fikih dunia dalam pertemuannya bahasan yang ke-8 ya tentang masalah yang baru yang diadakan di Brunei tahun 1414 Hijriah itu menyatakan begitu ya. Tuh. Jadi apa yang mesti kita lakukan ya kita ikuti. Kenapa? Ini sudah qararul majma' ya, qararul majma' al-fikih al-islami. Sudah menjadi satu keputusan lembaga fikih dunia. Ya. Dalam daurahnya, dalam kajian yang ke-8 tentang masalah ini ya, yaitu walaupun belum lama ya 1414. Sekarang 1442 ya. 42 sekarang. Ya, udah sekitar beberapa tahun yang lalu ya, tapi belum lama lah. Belum terlalu lama seperti ini. Ya. Nah, inilah yang dapat saya bahas pada kesempatan malam hari ini terkait dengan bai'ul urubun ya, jual beli dengan sistem uang muka.